Jadi kemenangan is kemenangan, rek hiji kosong, menang ti penalti ya kemenangan is kemenangan, semua happy. Kalau memang kemarin bisa kebalas 1-1, udah habis. bahaya juga. Madura jomplang sekali dan tidak sekuat musim lalu nih. Angin segar ya buat Persib, udah pastilah nanti bakal menang lagi. Dari satu jejak lahirlah banyak perjalanan super. Bersama, kita menyambut setiap momen baru dan mengambil pelajaran dari setiap tantangan. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Dari sanalah, kita temukan arti sesungguhnya dari petualangan. Petualangan yang akan terus berlanjut, karena ini rasanya super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Ngoper BRI Super League. Ngomongin Persib 2025. Support by Super Soccer. Ini rasanya super. Wow, Kang Abo. Halo, Bang. Halo, Mang Eko. Aduh. Jangan mengglorifikasi prediksi, salah semua. Benar. Kecuali menangnya ya, Benar. 2-0. Iya, betul. Oke, Kang Abo, terima kasih. Mang Eko, kita bertemu lagi di Ngoper di sini di studio Icebox tentunya, yang rumah para konten kreator atau di sini yang pasti mah. Ya, iya tuh. Kang Abo, saya semangat sekali, amazing sekali, auranya juga, wah, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata sebenarnya. Melihat pertandingan kemarin, walaupun hanya menang tipis melalui penalti 1-0, tapi dari segi permainan itu udah sangat bagus lah kalau menurut saya. Nih, di 6 pertandingan terakhir Persib, bisa saya katakan itu adalah permainan Persib yang menuju ke sempurna nih. Apa tuh kira-kira rahasianya? Iya. Kabo. Saya dulu, Mang Eko dulu. Boleh, Mang Eko. Iya, menurut saya lagi-lagi itu masalah ini, masalah apa? Mental pertama ya. Bukan ball position. Wah, saya ambil ini ada kata-kata yang udah saya rangkai dalam pertandingan kemarin. Jadi kita kan memang sudah mengira bahwa ini akan bermain dengan ball possession yang cukup baik ya. Beberapa kali juga itu mereka bisa menggiring bola 1-2 kerjasama segitiga sampai kotak penalti Persib. Tapi Persib bisa mengantisipasinya. Sekaligus sebetulnya menunjukkan sekali lagi ya bahwa Julian Barros tidak selamanya bisa gacor ya. Terus juga Henry Jung, terus juga Ramon masih belum juga pecah telur ya. Itu kadang-kadang saya tuh selalu mengingatkan lagi kepada sosok lagi-lagi ya DDS sama Ciro. Jadi ada saatnya kalau Persib walaupun mainnya oke, nggak jelek-jelek amat, tapi kalau isi ngasupkan lagi-lagi itu menunjukkan bahwa mungkin buat goal getter masih perlu ya. Dan Hatur Nuhun Nick. Intinya Mang Eko belum move on sama dua pemain itu gitu. Sebetulnya dalam artian mungkin kalau move on sih udah ya, udahlah. Aku juga kan lupa kalau misalkan nggak lihat pertandingan kemarin ya, itu kan udah lupa lagi kan. Pasti main bagus juga kan. Bagus ya. Main bagus ya. Menang di level Asia oke. Cuma kalau misalkan kita ngelihat gol, bola mati gitu ya. Nggak untung najong lain si Mark Klok gitu kan. Ya, kok untung asup gitu, untung asup kan akhirnya wah ini berarti goal getter masih tetap lah. Kita masih harus menunggu ya. Harus menunggu. Jadi para striker ini harus benar-benar bisa membuktikan sebenarnya ya. Ya, dan belum terbukti. Makanya Julian Barros tidak selamanya juga bisa diandalkan gitu ya. Jadi tetaplah kalau sosok DDS sama Ciro masih belum ya, masih belum. Tapi masih belum tergantikan. Apakah sudah buntu ya? Belum juga. Sia sugan-sugan atau kayak Ramon nyawa-nyawa jadi edan ya. Saya berat kunaon si Ramon deh. Talah tinggal IG berat kunaon. Oke, Kang Abo gimana nih Kang Abo? Menuju sempurna atau sudah sempurna nih nama? Iya, kalau menurut saya sih memang
Ini achievement yang sangat luar biasa dari Persib, 6 kali kemenangan beruntun tanpa terkalahkan. Tetapi kalau berbicara masalah apa yang tadi Maiko sampaikan, produktivitas gol, yes, of course, memang ya kita sangat minim sekali. Tapi kalau melihat gaya bermain kemarin, game plan-nya yang diterapkan oleh Bojan, tim Persib merespon yang sangat baik gitu, Bang. Walaupun babak pertama agak sedikit kesulitan, babak kedua kita dapat peluang penalti dan itu juga sukses dikonversi menjadi gol oleh Andy Jung. Dia udah 3 gol, Maiko ya sekarang ya. Penaltinya sabar, Ha? Penaltinya Tilo deh. Oh, 2. sama yang Asia juga ada kan? Oh iya. Ada Asia juga. Tetapi overall sih yang terpenting kemarin Persib bisa mengamankan 3 poin dan Dewa juga sebetulnya punya peluang di menit terakhir itu setelah Etam mendapatkan kartu, mereka menguasai permainan. Tetapi ya itu tadi, antisipasi atau respon yang sangat baik oleh Bojan ketika kita kekurangan 1 pemain, kita begitu kuat dalam bertahan. Apalagi Julio Cesar, Mate Cardi kemarin sangat disiplin. Satu lagi, Eliano, dia tidak ada capeknya. Jadi secara keseluruhan Persib kemarin bermain sangat baik, sesuai skema, sesuai antisipasi yang sudah akan dilakukan oleh Dewa. Bahkan Dewa dengan materi pemain yang semua dari mulai pemain cadangannya itu hampir merata ya, Mas. Merata, betul. Tetapi ya tidak bisa tembus ke lini pertahanan Persib yang semakin hari semakin solid. Semakin Jadi apresiasi buat pertandingan kemarin. Mudah-mudahan nanti melawan Madura ya. Kalau di Super League lawan Madura. Tetapi sebelum Madura lawan Sailor dulu. City. Nah, di sini juga ujian yang sungguh nyali buat Persib. Tetapi kalau melihat kayak kemarin dengan kemenangan 6 kali beruntun ini membuat para pemain tetap percaya diri. Maksudnya percaya dirinya itu semakin bertambah, tetapi ingat jangan terlalu overconfident juga. Jaga kebersamaan di ruang ganti. Di pertandingan nanti mudah-mudahan pertandingan yang ke-7 Persib tetap mengamankan 3 poin sebelum ke Madura ya. Oke, nih Kang Abo, kalau melihat permainan kemarin, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, Persib tidak akan mudah untuk memenangkan pertandingan. Iya, betul. Karena Dewa juga akan memberikan kesulitan. Walaupun kita semua yakin Persib bakal menang, tapi kemenangan itu akan sulit didapat. Iya. Karena perlawanan dari Dewa sendiri begitu Spartan. Ya. Apalagi di 10 menit waktu normal plus tambahan 9 menit kita Hampir tidak sempurna, bisa habis-habisan ya? tidak bisa menyerang sama sekali nih. Iya, iya. Nah, untung ada gol penalti dari Andre Untung ada Uju. Nick. Ada penalti dari Andre Uju itu. Apakah itu keberuntungan atau gimana tuh? Iya, kalau menurut saya sih dalam sepak bola itu ada keberuntungan, ada yang memang dikonsep gitu ya, Mang ya. Ya, kemarin sih lebih ke keberuntungan juga gitu ya. Karena memang secara position juga si Ulian Baros juga udah tepat di situ. Karena memang tipe seorang striker harus siap ketika ada second ball-nya. Harapan sih kemarin kalau ada tendangan dari Mark Locke, jadi pas begitu si Baros mau ambil, tapi ada tarikan. Ada tarikannya. Nah, itu mungkin naluri seorang strikernya. Walaupun si Baros tidak mencetak gol, kata Mang Eko gitu. Baros tidak selamanya apa? Gacor. Tidak selamanya gacor. Tetapi kalau melihat etos kerjanya kemarin, saya kira cukup disiplin. Kapaknya pisan. Dia bagaimana transisi bertahannya juga cukup baik. Karena ketika memasukkan Egy, ini kontras strateginya, apalagi kita kekurangan 1, Baros lumayan sih dalam hal bertahan. Tapi ada lagi Maiko kemarin dia dua peluang. Tinggal berhadap-hadapan kan. Hanya dia bawa bolanya ke samping, jadi mempersempit lagi ruang untuk dia melakukan syuting. Padahal menurut kita, karena kita memang pernah mengalami di fase itu, kalau bola agak sedikit ditarik ke dalam, dia bisa melakukan placing, saya pikir skor yang saya prediksi bisa terjadi. Sebenarnya saya tuh berharap kemarin ya, enggak, iya Pak, meh adrenalin, meh rame. Jadi itu kemarin penalti, Nunajong Mark Locke, asup. Jadi ini membuktikan bahwa Mark Locke tidak hanya bisa gagal penalti di kandang, tapi juga Mark Locke bisa gagal penalti di kandang sendiri. Jadi tong ukur di Jogja, gagal di Bandung. Gitu. Iya, itu setelah King Etam dapat kartu merah, itu bikin deg-degan pokoknya Mas seluruh stadion, yang nonton di rumah juga karena Persib hampir tidak bisa melewati setengah lapangan gitu. Iya, di mid area itu kita bahkan nggak sampai ya. Iya, bahkan kita selalu clearan aja, dapat bola, begitu mereka mentok buang. Tetapi siapa yang ingin melakukan sprint di situ pemainnya? Ya karena orang semua udah turun di situ kan. Dengan waktu 9 menit ini sebetulnya terlalu high risk juga. Kalau Persib kemarin juga tetap menyimpan pemain depan untuk tidak ikut bertahan. Karena kita kalah jumlah, Mang.
Kalah jumlah betul. Iya. Kalau memang kemarin bisa kebalas satu-satu, Udah habis. bahaya juga. Habis. Etamnya juga kasihan juga Habis, nanti. ya. Makanya kita kadang-kadang lupa bahwa ini pelatihnya adalah Bojan Hodak ya, Iya. yang pragmatis dan orientasi hasil. Jadi kalau pengen bener-bener lihat Bojan Hodak seperti apa yang diinginkan, ini yang kemarin. Jadi kemenangan is kemenangan, rek hiji kosong, Iya. menang di penalti, ya kemenangan is kemenangan, semua happy. Itulah pragmatis ya. Iya. Oke, nih berarti banyak PR. Kalau banyak PR itu baru lawan Dewa, belum nanti kita masih lawan Borneo, Malut Waduh. kan. Itu lawan-lawan yang Iya. harus ditaklukkan juga nih. Kira-kira setelah kita melihat pertandingan melawan Dewa kemarin itu apa saja sih yang harus dibenahi nih di Persib sendiri biar tidak seperti kemarin gitulah. Saya pikir kalau saya melihat ada 2 catatan ya, Mang. Satu mungkin produktivitas gol. Produktivitas gol. Iya, main depan. Yang kedua juga mungkin agresivitas dari kedua sektor playing-nya. Gitu. Kadang-kadang Etam kan disimpan sebagai kartu asnya di babak kedua. Nah ini kalaupun misalkan di sini ada Sadil, secara kualitas Sadil memang cukup impresif permainannya. Tapi ya itu tadi, tidak efektif juga ketika dia melakukan penetrasi. Kadang-kadang 2 plank ini tidak secepat ketika Ciro bermain kan. Ya. Nah, kalau berbicara masalah pragmatis tadi, kan Bojan selalu mengatakan defend to counter. Siapa yang selalu dituju sama dulu Kevin mungkin ya. Benar-benar. Pasti yang menjadi sasaran utama ketika pragmatis tersebut dilakukan selalu Ciro. Orang yang selalu, bukan berarti pemain sekarang juga tidak bisa melakukan itu, tetapi kalau melihat secara karakter permainan, saya pikir ini agak sedikit berbeda ya. Berginho tidak mungkin bisa melakukan gaya main seperti yang dilakukan Ciro. Kalau saya melihat ya, sektor playing-nya. Sadil sebetulnya punya kecepatan, tapi mungkin lebih efektif, lebih sederhana, dan umpan-umpannya agak sedikit sering-sering lah, Mang. Biar striker juga sering mendapatkan peluang. Jadi menang bola crossing ada. Ya karena kan dia punya kecepatan. Kalau kecepatan tersebut dia lakukan sekali gitu kan, ada space untuk melakukan crossing Aja ya, jangan di keeping lagi, Iya, karena lagi ya. tugas seorang sektor plank yang memberikan ruang buat para striker Karakter supaya ini. striker bisa mencetak gol. Karakter servis ya, pelayan. Itu tetap jadi semua pasti ngasih ya, ngasih kalau temannya lebih bagus posisinya. Tapi Ya. Bang betul-betul nalurinya melayani itu kan Ciro ke DDS. Beberapa kali Ciro itu bisa langsung membalikan badan ke arah gawang, enggak. Dia tetap ngasih ke DDS gitu loh. Nah, itu juga mungkin penting juga ya. Saya nggak tahu apakah karena kualitas semua yang lini depan ini kan sama-sama bagusnya. Ya. Dan mereka kan tentu, dan ini sangat wajar ya, ingin membuktikan sama Bobotoh gitu ya. Jadi kudu ngasupkeun memang, ya itu mungkin wajar. Cuma saya pikir yang nalurinya tipikal pelayan masih belum. Berarti itu yang harus dibenahi untuk di pertandingan selanjutnya. Diatur-atur lah mungkin nanti seiring waktu mungkin kelihatan siapa gitu ya. Dan sebetulnya perlu waktu sih tetap ya. Perlu waktu. Oh ini udah Masalahnya ya waktunya irahan geus. geus loba teuing atuh. Jadi jangan sampai ya geus segenap kemenangan. Tutuluy ya teu kudu make waktu jeung pelayan ge geus menang tuluy. Jangan sampai nanti. Jangan sampai ntar di K7 draw. Oke. Yang prediksi ya. Oke. Nah, Mang Eko ini absennya Adam Alis nih. Absennya Adam Alis juga kemarin kelihatan. Jadi Adam Alis itu kan pemain yang naik turun ke sana kemari hampir sama dengan Eliano. Capek lah. Ya. Nah, pengaruh nggak sih absennya Adam Alis kemarin? Saya lebih ke sisi teknisnya aja. Oke, kalau dari sisi teknis, kemarin kebetulan saya sudah ketemu sama dia. Udah ketemu langsung? Iya, ketemu, ngobrol, dia juga silaturahmi. Main, ngobrol seputar Persib, dan ternyata dia cedera. Tidak terlihat cedera kan. Kakinya itu dia dapatkan cedera ketika bertanding melawan Selangor. Nah, kondisi waktu dia mencetak gol, sebenarnya dia lagi sakit itu. Kondisi fisiknya juga kebetulan, ya itu tadi saya ngelihat. Nih, saya bengkak katanya. Kemungkinan 2 minggu saya harus istirahat, menepi dulu. Dan insya Allah dia cepat kembali. Dan dia juga gatal karena ingin segera bermain. Ya biasalah kalau pemain. Bukan ingin digaro, gatal teh. Nah, kumanggus dulu sama digaro. Terus? Jadi dia baik-baik aja. Baik-baik secara secara fisik dan mental. Mental maksudnya. Iya, secara mental juga. Saya nggak ngelihat masalah itu sih. Tetapi saya melihat secara kondisi fisiknya. Bahkan sangat, Dam gimana besok nggak bisa main? Ya gimana kondisi kakinya kayak gini? Memang dia nggak bisa bermain. Kan menepi dulu nggak latihan. Tapi sih secepatnya saya akan kembali katanya.
nanti ketika pertandingan kedua mungkin ya lawan Madura, mudah-mudahan dia sudah lebih bisa main ya. lebih cepat bisa kembali bermain karena memang di lini tengah membutuhkan sosok dia. Dia juga sedang kepercayaan diri penuh, mencetak gol di 2 kali pertandingan sebelumnya kan. Iya betul. 1 gol yang pertama, 2 gol yang kemarin terakhir lawan Selangor. Berarti kesimpulannya adalah Adam Alis kalau mau nyetak gol harus dalam keadaan setengah cedera gitu. Jadi kudu cedera heula rek ngasupkeun. Oke, jadi Tapi ada sedikit yang kemarin dia sampaikan kepada saya, Dam, kok kamu bisa reading bola bahwa si bola tersebut akan di back pass ke kiper? Saya mendapatkan instruksi dari Coach Bojan waktu itu katanya. Saya udah tahu karakter kiper ini, dia build up-nya kurang baik katanya. Jadi kalau kita ganggu, itu selalu nervous. Coach Bojan sebelumnya sempat menangani si kiper ini. Bisa dan itunya hadir. itu terjadi. Benar, betul. Jadi Makanya, Bobotoh, berarti ini dikonsep, saya bilang. Iya. Saya pikir karena mungkin kejelian seorang Adam Ali saja, ternyata jadi memang Bobotoh kalau lihat itu ketika bola belum sampai kiper, Adam Ya, Alis udah sprint. bukan ngejar bola, ngejar ke kiper. kiper. Jadi ngeganggu ke kiper, konsentrasi kiper. Kan sebetulnya kiper itu kemarin bermain cukup baik. baik. Oh dari awal Halus. sampai cuma Iya, di 1 kali aja. terakhirnya aja itu. itulah. Ya, berarti kan ya tadi Terus, lagi Iya, masterclass-nya sebenarnya Coach tentang Bojan. tentang Adam Alis kunaon bisa ngasupkeun dalam keadaan setengah cedera. Suganti rek dibalas ke Kang Abo. Aing ge pas lawan Persija kok ieu hulu dibalik ge ngasupkeun tendangan bebas. Oke, Adam Alis cepat kembali, cepat sehat kembali dan cepat bermain kembali. Mang Eko, karena kita ada sekarang di Super League, enakannya apa dulu, Cik? Pasti nyedot. 4 dekade. Ya, 4 4 dekade. dekade. Nyedot Ya, dulu nyedot. dong. Saya mau nyeruput. Silakan Mang Eko nih. Nyeruput saya mah. Iya logona sarua kamari kita ke jendelanya logo 4 dekade. Ini Legend itu. legend ini waktu pertama saya ngerokok ini Kang Abo. Kelas sabaraha? Kelas genep SD. Kelas dia jawabannya. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Petualangan yang akan terus berlanjut karena ini rasanya super. Oke, Kang Abo, Mang Eko, sebelum kita bahas lebih jauh lagi di kita bertiga ini di ngoper, ada info dulu kuis nih dari si Neneng cantik. Silakan Neng. Mei, aduh Mei, Mei. Atur nuhun, Mang Eko, Mang Gusdul, Mang Abo, udah pada tahu kan Mei di sini mau ngapain? Yang pastinya mau bagi-bagi hadiah. Untuk pertanyaannya sabar dulu karena pertanyaannya ada di akhir video tayangan ini. Yang pastinya Bob wajib banget follow akun @supermomen.id dan boboto.id. Jawab pertanyaannya dan jawab di kolom komentar supermomen.id. Supermomen adalah sosial media yang salah satunya membahas konten-konten yang berhubungan dengan sepak bola. Khususnya sepak bola tanah air termasuk klub kebanggaannya Jawa Barat yaitu Persib. Oleh karena itu, untuk kalian yang tidak mau ketinggalan berita tentang sepak bola tanah air, terus pantengin Instagramnya supermomen.id dan jangan lupa follow akun Instagram supermomen.id. Terima kasih, sekian dari Meisya, kembali ke Mang Gusdul. Oke, terima kasih Mei. Nah, untuk yang pantengin terus Bobotoh TV, tungguin nanti di akhir obrolan kita, pembahasan kita ada kuis. Sekarang kita lanjut. Oke, Kang Abo, langsung aja nih ke besok Persib akan menghadapi Madura. Di mana Madura saat ini sedang tidak baik-baik saja, selalu. Padahal Madura di musim-musim sebelumnya suka di musim pertama itu putaran pertama itu selalu bagus. Tapi sekarang kenapa ada di posisi 12 dan saat ini Persib kan ada di posisi 3. Ini jomplang sekali nih. Kira-kira akan seperti apa nih di pertandingan besok nih? Iya, sebetulnya ini peluang besar juga buat Persib untuk mempersempit jarak dengan Borneo ya, Mang ya. Sebelum mereka nanti ketemu Persib lawan Borneo kan. Betul. Ini peluangnya sangat besar. Madura memang posisinya sedang di bawah, tetapi itu tadi, kita juga jangan menganggap enteng mereka karena posisinya juga di bawah. Kalau melihat secara keseluruhan tim Madura yang musim ini, di sana tidak terlalu secara materi pemainnya tidak terlalu istimewa juga gitu. Beda dengan skuad kedalaman yang ada di kita gitu. Jadi sebetulnya ini lebih ke rotasi kita juga nanti seperti apa yang akan dilakukan Coach Bojan. Tetapi ya itu tadi, Coach Bojan ini sudah paham banget gaya bermain Madura seperti apa, siapa pemain yang akan diturunkan, dan harapan sih nanti ketika bermain di sana, ya Persib tetap bisa meneruskan tren positif ini gitu, Mang. Dan peluangnya cukup besar untuk sekali, memenangkan pertandingan. Oke,
Mako, Madura musim lalu dan sekarang jomplang sekali dan tidak sekuat musim lalu nih. Jangan lupakan Madura. juga kita waktu itu di final ketemunya Madura. Madura, oke. Jadi gini, saya jadi saksi nih beberapa kali Persib itu tiba-tiba jadi susah ini main di kandangnya Madura ya. Tadinya masih pindah nggak Mas Ian? Pamekasan. Pamekasan sama Bangkalan. Bangkalan 2. Iya nyebrang lewat ini Surabaya kita maksudnya. Jadi jujur saja nih Madura kali ini mungkin nggak sesolid beberapa tahun lalu ya. Iya. Waktu itu didominasi sampai 6 pemain Brazil, pelatih dari Brazil ya. Tapi saya pikir besok itu bukan berarti mereka kelasnya jadi jomplang, Mang. Jomplang. Dari posisi mungkin jomplang ya. Jomplang, oke. Tapi kalau dari kesolidan sih, saya pikir mereka nggak jelek-jelek amat ya. Kemarin ada match-match terakhir tuh mereka nggak jelek-jelek Iya, amat. Gitu. betul. Maksudnya kalau misalkan Persibnya kayak pressing kurang atau apa gitu ya, itu bahaya juga. Apalagi Lulinha masih ya. Terus ada satu orang yang kemarin juga cetak gol siapa? Balotelli ya. Balotelli. Itu, jadi saya pikir nanti kalau misalkan ada Persib nggak terlalu ketat pressingnya, man-to-man marking juga agak longgar, ini bisa bahaya ini dua pemain ini gitu ya. Jadi hati-hatilah karena saya katakan juga tadi kalau kata Kang Abo lini pertahanan Persib semakin solid. Nah, kalau kata saya sih karena belum teruji aja gitu ya. Belum teruji. Belum teruji. Jadi terbukti udahlah waktu di Selangor tuh kita kebobolan 2 kali itu udah nyata bukti bahwa sebetulnya kita kalau ketemu karakter atau tipikal striker yang jeli itu pasti kesulitan lah. Jadi masih belum sebagus waktu zamannya Nick Kuipers ya. Jadi masih perlu Nuhun diuji kemarin lagi. ke Nick. Nuhun ke Nick. Ya nuhun Nick. Hatur nuhun nih. Jadi sini tuh bisa kontribusinya di lini pertahanan sorangan. Jadi gitu Mang Gusdur. Saya pikir untuk menang mudah sih enggak ya. Enggak udah. Nantilah kalau prediksi kan di akhirnya. Ya. Pokoknya saya punya firasat enggak oke nih loh. Bahaya. Oke, Kang Abo, Maiko. Jadi kita ngebahas lawan Madura ini kita belum tahu nih karena Madura baru bermain dengan Borneo. Jadi belum tahu hasil Ya. pertandingan antara Borneo lawan Madura yang mungkin kita bertiga setuju Madura bisa mengalahkan Borneo. Ya. Setuju kan? Ya harapannya Madura bisa kita yang bermain. ada di sini seperti Bor itu. bisa mengalahkan Supaya Borneo. gara-gara ngalihkan Borneo kepercayaan diri meningkat, Persibnya disikat. Bahaya. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi di pertandingan menghadapi Madura ini, kita ada sambut dulu si Neneng Fakta. Silakan Mei. Mang Gusdul, sebentar dulu ya. Mei mau bacain dulu fakta tentang Persib sama Madura United. Untuk fakta yang pertama, dari 5 pertandingan terakhir Persib berhasil meraih poin yang sangat sempurna alias menang. 5 pertandingan terakhir, Madura United 2 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Untuk fakta yang kedua, dari total 18 pertandingan Persib melawan Madura United, Persib 6 kali menang, 6 kali seri, dan 6 kali kalah. Nah, sementara di 6 pertandingan terakhir Persib melawan Madura United, Persib menang 3 kali dan seri 3 kali. Untuk fakta yang ketiga, tidak ada nih satupun pemain Madura United yang masuk 25 mencetak gol terbanyak. Alias belum ada yang mencetak lebih dari 3 gol. Angin segar ya buat Persib, udah pastilah nanti bakal menang lagi. Sekian dari Neneng Fakta, kembali ke Mang Gusdul. Sebelum bahas pertandingan lawan Madura, ada info dulu nih buat Kang Abo dan Mang Eko tentunya yang pantengin terus channel YouTube-nya Bobotoh TV. Saya punya kopi tubruk gajah. Asik. Nih, kopi tubruk gajah dengan kemasan kopi dan gula terpisah yang bisa diatur tingkat kemanisannya. Kopi tubruk gajah, benar-benar kopi. Silakan, Kang Abo, Mang Eko. Oke, Kang Abo, Mang Eko nih. Di 6 pertandingan terakhir, ternyata Madura itu belum pernah menang. 3 kali draw, 3 kali kalah. Ini apakah akan menjadi tren yang bagus buat Persib sendiri ketika tandang ke Madura dengan hasil 6 pertandingan ini? Sudah barang tentu sih emang ya dengan trennya yang sebetulnya memihak ke Persib. Persib itu punya peluang secara psikologis ya, punya peluang untuk bisa meneruskan tren tersebut, tren positifnya ya Bang ya. Kalau sekarang 3 kali menang, 3 kali draw, mungkin setelah pertandingan nanti trennya jadi 4 kali menang, 3 kali draw. Ya harapan kita seperti itu. Dengan catatan tadi kan si Maduranya ketemu dulu Borneo nih, Borneo yang juga bisa dikalahkan, terus Persib bisa memenangkan. Nah itu di situ seru tuh. Maksudnya si jaraknya Mang Eko ya.
ya, lebih dekat tuh. Nah, nanti finalnya itu pas tanggal 5 Desember ketemu. ketika ketemu Borneo. Nubaya lamun pas lawan Borneo, Madurana menang, kepercayaan diri meningkat, Terus? ya itu bahaya. Itu yang bahaya. Tapi mudah-mudahan mah yang menang Madura. Iya, Ke Persibnya eleh itu Maduranya. iya, Nah, menang itu lawan dia. Borneo, Lawan Persib elek. kalah lawan kita Persib. gitu. Oke. Kan seru itu. Seru Seru. betul. Jadi menurut Bang Eko Tapi tren ini prediksinya bakal kayak gitu sih. prediksi Bang Iya. Eko. Kalau Alhamdulillah. nah, Walaupun sulit nanti di Madura ya, walaupun sulit, maksudnya sulit di menit-menit awal gitu kan ya. Tetapi kalau kita melakukan inisiatif high press di depan, maksudnya mulai melakukan penekanan gitu kan. Mereka juga tidak terlalu mendapatkan dukungan penuh dari para bobotohnya, maksudnya dari para kacong manianya ya. Mereka kadang-kadang di stadion tuh tidak sepenuh apa yang Persib dapatkan ketika bermain di GBLA gitu. Dan ini sebetulnya kesempatan buat Persib. Mereka tidak ada dukungan supporter penuh, Persib bisa memberikan tekanan terhadap Madura. Itu dia. Dan kalau ini obrolan Kang Abo benar-benar terjadi dan terbukti harus diselidiki nih. Astaga. Berarti ada main ini. Runner. Iya ada main. Nih Kang Eko nih. Ada main intuisi itu. Bang Eko. Kira-kira bakal ada bobotoh yang away nggak sih ke Madura? Biasanya suka ada. Kan di sana juga ini ada. objektif ya, Mang Gusdur. Terutama yang di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Nah. Surabaya. Jadi belum pernah saya nonton ke Madura Tanpa ada bobotoh. tanpa ada bobotoh. Apa ada Itu bobotoh? Pasti ada aja. Jangan lupakan juga koalisi-koalisi yang Koalisi. itu nggak enak ke pas saya tuh yang bonek. Karena Toh. gini, supporter Madura itu sahabatnya bonek. Bonek sahabatnya bobotoh. Jadi aman kalau Aman. mau tur gitu. Saya nggak tahu kondisi sekarang, saya nggak tahu. Kalau secara Supporter itu Madura aman, juga tetapi sahabatnya bobotoh kan. Iya, secara itu aman, tetapi Komdis tetap memantau kayaknya. Oh iya, ya siapkan lah 25 juta. Oke. Kurang. Ya Pak Ded, siapkan 25 juta lah tuh Prira. Oke, nih kemarin Beckham dapat kartu merah. Sementara permainan Persib kan kita tahu ketika 45 menit pertama dan di babak pertengahan babak kedua mentok tidak bisa mencetak gol dan permainannya masih itu, Bojan selalu mengganti 3 pemain, memasukkan 3 pemain baru, Ya. termasuk King Etam. Ya. Nah, King Etam absen. Ya. Kira-kira super sub-nya siapa nih? Iya, sebetulnya sangat disayangkan ya ketika Etam mendapatkan kartu dan dia tidak bisa tampil. Tetapi skuad kedalaman Persib kan tidak hanya Etam. Di situ masih ada Febri, ya kan? Febri hari Tapi ini udah sama- jarang main sekarang. Iya, mungkin besok Orang kesempatan. yang kadang geus pindah di Oh, Persib gitu ya. kayaknya. Nanti diserang orang main. Ada William, ada Dewangga juga, banyak sih. Ada Rezaldi, ada Hamra, banyak skuad kedalamannya. Ada Zul kemungkinan, yang kemarin juga perform di EPA usia 20. Kalaupun selama ini Etam selalu menjadi pembeda di babak kedua, saya yakin Coach Bojan juga punya kartu as lagi yang dipersiapkan ketika nanti permainan deadlock, siapa yang harus diturunkan. Itu tadi, bisa Febri, bisa juga Dewangga yang belum main mendapatkan ya. menit bermain Metode mainnya. yang sangat banyak. Karena ya pemain ini potensi juga. Kaki kirinya juga sangat baik, masih muda, determinasinya sangat luar biasa. Nyala wayah naik, kasih kesempatan. Kasih kesempatan Iya. ya. Oke, Mang Eko gimana? Iya itu Mang Gus dulu ya. Jadi saya lihat sebetulnya kalau disebut kelemahan dan kekuatan pemain Madura ini kan ada di pemain-pemain mudanya ya. Jadi pemain-pemain mudanya itu tersebar di lini-lini yang sentral. Saya tuh selalu menganggap kalau lini sentral itu bukan di depan tapi tengah sama belakang ya. Nah, saya pikir itu bisa ditembus kalau pada perform ya. Tapi melihat pertandingan terakhir saya kok nggak yakin lah. Nggak yakin juga striker. Saya sudah bilang kan kita kalau kehilangan sosok DDS sama Ciro ya, yang dingin, terus celahnya itu mereka betul-betul manfaatkan. Nah, saya kira nanti kita tetap walaupun striker pada bagus gol tetap kesulitan saya pikir ya. Nah, apalagi kalau misalnya pressingnya kurang, yang saya bilang tadi tuh, nanti Lulinha sama Balotelli itu akan jadi ancaman paling serius. Nah, terus kalau ngomongin Madura, tadi saya udah bilang ya, Mang Gus dulu beberapa kali, kayaknya kalau Madura ini walaupun secara statistik kita kan unggul ya, Unggul ya. 6 pertandingan terakhir. 6 pertandingan terakhir. Nah, saya lupa berarti yang saya alami dulu itu berarti pertandingan 7-8 terakhir itu hesek pisan masuk pintu beneran. Ya walaupun nggak bisa disamakan ya. Apalagi Madura ini sekarang punya punya pelatihnya kan pelatih baru kalau nggak salah ya, pelatih baru inisialnya CP, tapi bukan C Putro. jadi bukan Widodo, Iya, tapi Widodo. Carlos Pereira kalau nggak salah ya. Nah, itu juga mirip Bojan tuh, pergantiannya tuh efektif. Jadi beberapa kali Madura tuh ketika pergantian dia masukin makin main makin bagus, tapi kan sepak bola kan ada waktu ya. Nah, waktu kadang-kadang nggak cukup untuk berkembang. Nah, kalau misalkan nanti pas lawan Persib memasukkannya pas waktu masih lama, saya kira bakalan kesulitan juga Persib. Oke, nih kalau di Persib kan saya kira sekarang ini
merata ya. Pemain inti dan pemain cadangannya hampir sama semua. Tidak ada masalah. Semua bisa saja walaupun strikernya jarang ngasukeun gitu nya. Tapi pemainnya merata. Nu penting mah pragmatis teh, nu penting mah menang. Yang penting mah Mark Klok penalti ulah. Sekarang yang di Madura sendiri, Kang Abo, siapa nih yang harus diwaspadai sama Persib? 2 orang lah ya, yang mungkin perlu diwaspadai. Ada Lulinya dan juga ada Balotelli. Tetapi in general kalau menurut saya sih, para pemain Madura ini patut diwaspadai. Apanya yang mesti diwaspadai? Saya tidak spesifik si ini gitu kan. Tetapi dari dulu yang saya tahu Madura itu punya fighting spiritnya yang sangat baik. Apalagi lawan yang dihadapi adalah Persib. Karena ketika tim yang melawan Persib itu, para pemain selalu mengedepankan, ini kemampuan saya itu, saya siap loh dengan tim yang di atas kita gitu. Apalagi historinya Persib tahu sendiri mah. Pokoknya Nurek ngelawan Persib mah, tim papan bawah itu Tidak selalu harus. punya target lebih gitu. Karena kalau lawan Persib itu kan siaran langsung prime time itu jadi etalase Mang Gus Dur ya. Jadi etalase. Banyak Jualan, kok. Mang. Banyak pemain-pemain yang waktu jadi besar ya. Itu awalnya itu ketika dia bermain di klub yang biasa, klub kecil tapi dia main perform bagus. Oh, contohnya tahun Indonesia lah. Jangan jauh-jauh ya. Oliver Bierhoff, Christian Vieri, terus siapa? Filippo Inzaghi. Itu kan mereka main di klub-klub yang nggak mungkin juara, klubnya Atalanta kan, Udinese. Tapi kan ketika mainnya bagus, pas lagi siaran langsung kan itu kelihatan. Oh ini mah nasibnya aja bukan klub bagus, tapi ketika ditarik sama klub bagus langsung Inter Milan, AC Milan kan tetap gitu. gacor gitu. Oke nih, sebelum lawan Madura, Persib bakal kelelahan nggak? Iya, kalau Karena kan melawan di ACL 2 juga. Di ACL 2 juga Persib butuh 1 poin untuk mengamankan posisi peringkat atas biar lolos ke babak selanjutnya nih. ya sebetulnya jawabannya simpel sih, Mang. Oke. Kalau itu memang masalah, Persib tidak akan berada di tren positif seperti sekarang. Kan kalau melihat jadwal sebelumnya, ini 6 kali pertandingan. Hasilnya cukup baik dengan jarak yang begitu dekat, Maeko. Berarti kan ini kita tetap harus appreciate tim medisnya mungkin, Maeko, yang menyiapkan segala kebutuhan para pemain. Dan jadi bukan masalah besar, Mang Gusdul, bukan masalah yang mesti harus karena jadwal. Faktor kelelahan masalah gitu ya. Enggak sih sebetulnya. Karena kan para pemain juga tahu mereka profesional, mereka bisa menjaga dirinya seperti apa. Dan ya kita bisa ngelihat di pertandingan sebelumnya hasilnya cukup baik. Jadi itu bukan masalah faktor besar. kelelahan masalah. Lah. Mungkin juga setelah lawan di Singapura itu nggak balik ke Bandung sepertinya biar faktor kelelahannya. Ke Juanda harusnya ya. Ya, Penerbangan pasti Juanda. langsung balik ke sana gitu ke Ya, Juanda. itu Biar lebih Surabaya. dekat kan gitu Ya ya. mungkin itu teknis ya. Teknis Mereka ya. sudah lebih paham pasti bagaimana seperti supaya itu. si para pemain ini bisa tetap menjaga kondisinya dengan baik. Dan manajemen jangan berusaha ngirit anggaran pakai kapal laut. Kamu bener kapal laut kelelahan. Atau mau pakai kapal laut mah berarti wah duit. Mau Persib mah loba duit. Yo lebar duit cenah. Jadi ngirit 300.000 kelelahan itu mah ya. Kapal laut. Oke, Kak Abo, Mang Eko, terima kasih. Dan ini dia yang paling ditunggu-tunggu sama para penonton setianya ngoper di Bobotoh TV, yaitu Otak Atik Taktik. Come on. Kang Abo, kita ketemu Halo, Mei. lagi ya. Iya, Mei. Buat membahas soal otak-atik taktik. Kalau Mei perhatiin ya, Madura itu kalau menyerang selalu menggunakan formasi 4-3-3. Tapi berubah di saat bertahan. Selalu menggunakan formasi 5-3-2. Gimana nih cara Persib untuk membongkar pertahanannya Madura yang sangat rapat itu? Oke, Mei. Kalau formasi awal memang 4-3-3 ya. Biasanya kalau diserang jadi 5-3-2. Oke. Biasanya formasi tersebut itu kalau sudah dalam keadaan tertekan. Transisinya kalau misalkan menyerang tidak berhasil, mereka langsung melakukan pertahanan dengan 5 pemain belakang. Ini yang central defendernya di sini. Ini turun jadi 5 karena apa? Ini mengantisipasi para pemain Persib yang mempunyai kecepatan di atas rata-rata. Contoh kayak Edri Jung juga kan, selain mencetak gol dia juga punya kecepatan, punya sundulan juga yang sangat akurat dan juga bisa di sini apakah Ramon juga yang dipasang. Mungkin kalau sebelum kita ngebahas itu, saya akan mengotak-atik dulu untuk formasinya dulu ya. Iya. Biasanya Persib dengan 4-2-3-1 ini tidak akan berubah kayaknya. Teja tetap di posisi penjaga gawang, 2 center back juga ada Julius Caesar dan Matekardi. Di sini Eliano dan di sini Putros. Nah, kembalinya
Luciano nih yang membuat lini pertahanan kita semakin kuat dengan absennya Adam Alis. Mark Locke juga tetap tidak tergantikan. Kayaknya mungkin. Kayaknya Tom Hay di sini. Ini yang pre-roll-nya di sini, yang jadi nomor 10-nya. Ya. Bisa Berginho juga di sini, bisa Sadil juga di sini, dan di sini bisa siapa coba? William Barros. William Barros tidak tergantikan juga. Dan di depan ini yang menarik, bisa gantian. Apakah di sini bisa Andy Jung dulu atau memang si Ramon yang diberikan kesempatan? Ini formasinya seperti ini ya. Ya. Kalau di Madura dengan 4-3-3 ini naik ke depan sedikit. Di sini ada Miswar Saputra. Kalau tidak ada perubahan juga Ahmad Nopiandi juga masih ada di situ. Dan juga ada John ya, John Wilhelman itu. Ada juga di sini, ada Lurinya juga dan sang striker ini Balotelli. Walaupun secara kualitas dan secara produktivitas juga saat ini dia agak menurun, tapi ini harus diperhatikan. Nah, ini formasinya 4-3-3 melawan 4-2-3-1. Sekarang kita ngebahas bagaimana caranya kalau misalkan si Madura dalam transisi negatifnya bertahan, apa yang harus dilakukan sama Persib. Ini misalkan central defendernya ini turun di sini. Ini pasti ikut turun juga. Ini kan penuh nih di sini. Nah, biasanya para pemain Persib ini jangan terburu-buru, selalu jangan terburu-buru. Kalau misalkan kita terburu-buru, itu berarti kita masuk perangkap gitu ya, Mei. Kita tetap harus mencari celah dengan ball position yang lebih lama. Jangan hilang bola, kuatkan bola dalam genggaman kita, dalam penguasaan kita. Nanti kalau aliran bola sirkulasinya terus posisinya berjalan, saya pikir nanti di sini bakal ada celah. Ketika bola misalkan dari sini dipindahkan lagi ke tengah ke sini, ini kan pasti ada pergeseran nih. Geser, pindah lagi ke sini. Nah, di sini nanti ketika pelat dia melakukan pergeseran, nah di sini kita bisa eksploitasi. Nah, Mang Abo, tadi kita bahas formasi ya. Sekarang itu di Madura ada sosok Jordi ya, yang selalu mengatur permainannya di lini tengah. Nah, apakah harus diberi perhatian yang sangat khusus? Ya, memang betul Jordi ini punya peran penting di tim Madura sejauh ini ya. Selain Lulinya, dia selalu, walaupun tim dalam kondisi tertinggal, nih Jordi ini, walaupun tim sedang mengalami kekalahan, dia tetap selalu menonjol, dia tetap selalu konsisten di 2 kali 45 menit ini. Nah, gimana caranya supaya bisa mematikan Jordi ini? Nah, saya pikir juga tidak harus ada penjagaan khusus ya. Apakah itu Mark Locke harus jaga mengikutin terus, man-to-man marking? Enggak juga sih. Pokoknya, siapa yang terdekat di situ, itu yang harus bisa cover. Misalkan, contoh, di sini Berginho misalkan. Bertemu dengan Jordi di sini. Berginho misalnya sudah cover ke sini. Ya, ininya juga bisa mengisi posisi Berginho di sini. Mark Locke juga bisa geser ke sini atau misalkan Luciano bisa geser ke sini. Selain ini yang pemain depan ya. Nanti di sini. Jadi gini ya, pokoknya jaraknya ini Mei, jangan terlalu jauh. Yang terpenting kan dalam sepak bola sekarang, dalam sepak modern ini, jarak itu harus menjadi perhatian khusus. Supaya apa? Supaya tidak ada bola-bola terupas, supaya tidak ada celah dia juga untuk melakukan penetrasi. Kalau misalnya ada jaraknya dipersempit, ini akan membuat dia sulit untuk masuk ke lini pertahanan kita. Nah, tadi di Madura ada sosok Jordi. Sekarang juga ada sosok Lulinya ya. Madura itu selalu menggunakan Lulinya karena kecepatannya untuk serangan balik ya. Serangan balik ya, melakukan serangan balik. Ya. Gimana nih mengantisipasinya Persib? Ya sama halnya dengan Jordi juga. Lulinya juga kan bermain di posisi sayap ya Mei ya. Tetapi kita juga tidak melihat Lulinya yang 2 tahun sebelumnya ketika pertama datang ke Indonesia. Sekarang dengan kondisi timnya yang sebetulnya tidak terlalu istimewa, saya pikir juga dia akan sedikit kesulitan kalau tim para pemain lainnya tidak bisa support dia. Siapa yang terdekat di situ, itu yang harus mengcover si pemain tersebut. Kalau melihat kualitas bertahannya kemarin seorang William Barros, saya pikir juga Lulinya akan sedikit berpikir 2 kali nih untuk meninggalkan ruang dan dia melakukan penetrasi ke depan, misalkan ke sini ya, kita buka di sini, dia masuk ke sini gitu kan. Di sini juga ada Putros yang sama kuat juga dalam hal bertahan. Di sini ada ruang kosong, nah itu bisa dimanfaatkan oleh William Barros. Pokoknya yang terdekat aja deh, karena skuad kedalaman Persib itu dalam hal transisi bertahannya juga sangat baik, transisi menyerangnya juga sangat kuat. Nah, Mang Abo, kan nanti Beckham nggak akan main. Ya, apakah posisinya bisa diisi oleh Aliano dan bek kirinya bisa diisi oleh Rezaldi? Bisa juga. Ini kan karena Rezaldi juga posisinya wing back kiri ya. Selama ini juga kita ingin melihat bagaimana perkembangan seorang Rezaldi. Tetapi ya kita harus melihat kondisi terakhir Rezaldi seperti apa. Kemarin kan hampir lama cedera di posisi back kiri ini, makanya karena posisi ini sekarang banyak ditinggalkan para pemain, akhirnya Eliano dicoba di posisi ini. Dan sejauh ini juga dia cukup baik menjalankan tugasnya. Kalaupun misalkan dia harus ke sini, nah ini juga kondisi Rezaldi harus benar-benar fit 100% dan siap untuk bermain. Tetapi seandainya Eliano tetap di posisi ini,
di sini banyak pilihan. Mungkin bisa Tom Hai juga yang sebelumnya jadi holding dengan Mark Locke didorong, jadi lebih free roll tanpa pengawalan karena dia kan sang profesor lah ya, yang sering memberikan bola-bola umpan yang sangat akurat. Atau memang William juga menit bermainnya selama ini kurang. Iya. Jadi kalaupun misalkan dikasih kesempatan, saya berharap dia bisa menunjukkan kualitas terbaiknya. Bahkan bisa juga kalau berspekulasi ya, Iya. Berginho yang posisinya di sini bisa didorong ke sini karena di klub sebelumnya juga sempat berada di nomor 10. Di sini apakah nanti bisa diisi kalau seandainya Berginho yang di sini, ini Sadil bisa bermain di posisi kanan ataupun bisa switch juga di sini. Sadil yang ke kirinya, di sini ada William Barros. Jadi Gitu. nggak usah kaget ya kalau Beckham nggak main. Yang Iya. lain pemainnya juga masih bisa. Iya, betul, dipakai main Mei. ya. Karena apa? Skuad kedalaman Persib yang ada satu merata. Kalaupun misalkan pemain yang satu terkena akumulasi atau pemain yang satu kurang fit secara kondisi, pemain yang lainnya sudah siap menggantikan posisinya. Terima kasih Mang Abo. Ya, Mei, Cukup sangat sama-sama. puas ya. Tadi kita udah bahas otak-atik taktik, terus posisi-posisinya. Ya, lanjut aja kita ke obrolan selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama, Mei. Kang Abo, Mang Eko nih, langsung saja tidak usah menunggu lama. Prediksinya kira-kira berapa kosong nih? Iya, kalau saya melihat prediksi ya, prediksi kayaknya akan lebih banyak golnya. Walaupun Lebih banyak gol? Iya, lebih banyak gol kalau saya. Nah, jadi ngelihat. Madura menang 3-0 gitu. Gimana? Nah, itu dia. Bener. Kalau saya mah iya beneran. Lebih banyak gol. Karena apa? Karena apa, Mang? Ini akan menjadi akumulasi dari pertandingan sebelumnya. Dan Persib bisa, ya kali ini saya tetap masih si Ramon itu akan mencetak gol nanti. Amin, amin Ramon. Saya belum menyebutkan dalam hati kok sama sih Ini, Ramon ini, bukan ini cetak ada gol. hubungannya nih kan main di Madura, ramuan Madura. Ramon ketemu tuh. Ramon pakai ramuan Madura. Oke, jadi berapa kosong nih? Kalau saya melihat ya 3-0, Mang. 3-0. Iya. Bang Eko. Iya, jadi kalau Kang Abu kan tadi ngomong rekornya itu akan 4 kali menang, 3 kali draw. Draw. Ya. Kalau saya itu gini loh. Jadi enggak ini kejadian tentang kejenuhan nih. Ini beberapa kali saya amati di tim-tim besar tuh ada namanya kejenuhan ya. Kejenuhan. Nah, laga panjang itu sebetulnya kalau tentang kartu kuning, terus tentang pemain cedera, itu justru pelatih bisa antisipasi itu karena stok melimpah. Tapi kalau kejenuhan itu saya nggak yakin bisa diantisipasi gitu. Berarti kalah Persib. Nggak kalah, draw. Draw. Berapa? Ya kalau draw mah nggak usah diprediksi lah. Jadi kalau misalkan Persib menang, langsung komen di medsosnya Mang Eko, bully tah. Mang Eko. Intinya prediksi naon sok dinya. Prediksi saya mah Persib menang, tapi saya tidak bisa menyebutkan berapa kosong. Yang pasti doa dari bobotoh, terutama bobotoh perempuan. Iya, bobotoh perempuan yang selalu mendoakan Ramon bakal mencetak gol. Ramon masuk ya. Jadi walaupun Doa-doa dari para bobotoh perempuan dan saya sendiri, besok Ramon akan mencetak gol dan Persib menang. pesan saya untuk Bojan satu tetap. Apa? Jangan biarkan Mark Locke najong penalti. Oke, Kang Si Abo. Andrew Jong we, Jong, tajung Andrew Jung. Jong, tajung Jong. Jung ka ditu, Jung ka dia. Sebelum pamit, ada dulu si Gelis yang mau bacain kuis nih buat semuanya. Silakan, Neng. Nah Bob, buat yang tadi pada nungguin pertanyaannya, sekarang Neneng mau kasih pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaannya, berapa jumlah gol yang sudah dicetak William Barros di BRI Super League? Untuk cara jawabnya, follow akun @supermomen.id dan boboto.id. Jawab pertanyaan dan tulis di kolom komentar supermomen.id dengan format nama spasi, kota spasi, jawaban spasi, dan jangan lupa pakai hashtag. Hashtagnya ngoperboboto.id 2025, hashtag supermomen, dan hashtag ini rasanya super. Dan untuk pemenang episode kemarin ada di bawah sini. Sekian dari Neneng, terima kasih. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, Kang Abo, terima kasih Sama-sama, sudah bersama di sini di Ngoper. Terima kasih banyak buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast, video, pokoknya mah rumah buat para konten kreator. Terima kasih badak buat supermomen.id. Super Soccer, ini rasanya super. Saya Gusdul. Saya Abo. Abdi Eko mau. Pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari satu jejak, lahirlah banyak perjalanan super. Bersama, kita menyambut setiap momen baru dan mengambil pelajaran dari setiap tantangan. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Dari sanalah, kita temukan arti sesungguhnya dari petualangan. Petualangan yang akan terus berlanjut, karena ini rasanya super.